Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas skenario kasus, yaitu tentang stroke dan penata laksanaan fisioterapi. Menurut Malik et al. Tahun 2019, stroke adalah penyebab kematian paling umum kedua di antara populasi orang dewasa di negara maju. Stroke terjadi ketika jaringan otak rusak karena kurangnya aliran darah atau pengiriman oksigen ke sel otak. Menurut Rong et al. Tahun 2017, stroke juga penyebab utama kematian ketiga di seluruh dunia. Kejadian stroke ini telah dikutip sebagai 0,002% dari populasi per tahun dan sekitar 0,004% dari orang-orang berusia 45-84 tahun. Sedangkan stroke iskemik terjadi karena penyumbatan pada pembuluh darah di otak sehingga menyebabkan kematian sel karena kekurangan oksigen dan asupan nutrisi. Ada dua jenis stroke iskemik. Yang pertama embolik. Pada stroke embolik, gumpalan darah atau fragmen plak terbentuk, biasanya di jantung atau arteri besar yang mengarah ke otak, dan kemudian bergerak melalui arteri ke otak. Nah, di otak, gumpalan itu menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan stroke. Sedangkan yang kedua, trombotik. Pada stroke trombotik, gumpalan darah yang terbentuk di dalam arteri yang memasok darah ke otak. Nah, gumpalan tersebut mengganggu aliran darah dan menyebabkan stroke. Nah, kondisi umum yang sering dijumpai pada pasien stroke adalah hemiparese atau kelumpuhan pada satu sisi bagian tubuh yang dapat menyebabkan penurunan keseimbangan dan koordinasi tubuh, penurunan kekuatan otot, penurunan fungsi kognitif, serta penurunan kemampuan fungsional. Dalam hal ini, fisioterapi dapat membantu, memfasilitasi, mengembalikan, dan meningkatkan kekuatan otot, serta meningkatkan lingkup gerak sendi dengan menggunakan intervensi dan terapi latihan. Berikut skenario kasusnya. Dengan identitas pasien, pasien berinisial Tuan SMT, umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Ungaran, pekerjaan pensiunan. Dengan diagnosis medis stroke hemiparese sinistra. Hasil pemeriksaan CT scan pasien, terdapat infrak pada kras posterior kapsula interna kanan, terdapat infrak lama pada kras anterior kapsula interna kiri, awal aging atrofi, dan gambaran sinusitis maksilaris kanan dan kiri. Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan vital sign. Pemeriksaan ini berfungsi sebagai acuan tanda-tanda penting dalam tubuh seperti tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, dan temperatur. Kemudian inspeksi atau dengan cara melihat. Yang pertama inspeksi statis, pada umumnya pada pasien stroke hemiparese shoulder-nya asimetri, shoulder protraksi, dan shoulder sinistranya depresi. Shoulder kanan lebih tinggi dibandingkan shoulder kiri. Kemudian inspeksi dinamis, pasiennya masih didampingi oleh keluarga. Kemudian pemeriksaan palpasi untuk mengetahui adanya hipotonus atau hipertonus, pitting odem, dan spasme. Pemeriksaan nyeri dalam skenario kasusnya, pemeriksaan nyeri bisa dengan numero rating scale atau NRS. Terdapat nyeri gerak pasif, yaitu 4 dari 10 dengan gerak fleksi abduksi shoulder. Kemudian pemeriksaan kognitif, intrapersonal, dan interpersonal. Apabila kognitifnya baik, pasien mampu menyampaikan orientasi waktu dan tempat, memori dan perhatian, bahasa baik, pasien masih dapat mengikuti instruksi. Jika intrapersonalnya baik, pasien memiliki motivasi untuk sembuh. Jika interpersonalnya baik, pasien mampu berkomunikasi dengan baik pada fisioterapi. Selanjutnya ada pemeriksaan khusus. Berikut manual muscle testing atau MMT dalam skenario kasusnya. Pada bidang gerak shoulder dengan nilai MMT 0, elbow, fleksi 2, ekstensi 0, wrist 0, bidang gerak hip 2, knee 2, dan ankle 0 pada sisi sinistra. Kemudian dapat dilakukan pemeriksaan sensorik, yaitu untuk mengetahui apakah pasien mengalami gangguan sensorik seperti kesemutan atau baal atau parestesi, kebas atau mati rasa, kurang sensitif atau hipestesi, dan ada pula sangat sensitif atau hiperestesi. Yang pertama, tes tajam tumpul dengan menggunakan jarum tajam dan tumpul. Rangsangan terhadap kulit dilakukan dengan ujung jarum secara bergantian. Kemudian, pasien diminta menyatakan sensasinya sesuai yang dirasakan. Yang kedua, tes kasar halus atau tes taktil atau raba.
Bisa dengan menggunakan kapas, tisu, kuas halus, dan semacamnya. Stimulasi seringan mungkin. Tekanan bisa ditambah sedikit bila memeriksa telapak tangan atau kaki yang kulitnya tebal mulai dari sisi yang lesi menuju yang normal. Yang ketiga, tes sensasi gerak dan posisi atau propriosepsi. Dengan cara menggerakkan jari tangan pasien secara pasif, pasien diminta untuk menyatakan apakah ada perubahan posisi jari atau apakah ada gerakan pada jarinya. Cara lain adalah dengan menempatkan salah satu jari pasien pada posisi tertentu dan meminta pasien menirukan posisi tersebut pada jari yang lain. Yang keempat, tes sensasi suhu. Alat yang dipakai adalah tabung berisi air bersuhu 5-10 derajat untuk sensasi dingin dan 40-45 derajat untuk sensasi panas. Tabung ditempelkan pada kulit pasien dan pasien diminta menyatakan apakah terasa dingin atau panas. Yang kelima, ada tes gangguan two-point tactile discrimination. Gangguan ini diperiksa dengan dua rangsangan tumpul pada dua titik di anggota gerak secara bersamaan. Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan koordinasi. Yang pertama, finger-to-finger test. Pasien diminta untuk menggerakkan kedua ujung jari telunjuknya saling bertemu tepat di tengah. Yang kedua, finger-to-nose test. Pasien diminta untuk menyentuh ujung hidung sendiri dengan ujung jari telunjuknya. Yang ketiga, nose-finger-nose test. Serupa dengan finger-to-nose test, tetapi setelah menyentuh hidungnya, pasien diminta menyentuh ujung jari fisioterapis. Yang keempat, heel-to-knee-to-toe test. Pasien diminta untuk menggerakkan tumit kakinya ke lutut kontralateral. Kemudian diteruskan dengan mendorong tumit tersebut lurus ke jari-jari kakinya. Selanjutnya ada pemeriksaan fungsional. Pemeriksaan fungsional menggunakan indeks Bartel. Indeks Bartel menilai 10 aktivitas dasar yang terdiri atas makan, mandi, kebersihan diri, berpakaian, kontrol defekasi, kontrol miksi, penggunaan toilet, dan berpindah kursi atau tempat tidur. Penetapan diagnosa fisioterapi, adanya keterbatasan activity daily living karena kelemahan pada ekstremitas atas dan bawah sisi sinistra akibat stroke hemiparese sinistra. Diagnosis fisioterapi ICF-nya, health condition-nya stroke hemiparesis sinistra. Impairment-nya body structure, infarct, hipotonus, muscle weakness, kemudian body function-nya, gangguan koordinasi, gangguan keseimbangan, gangguan fungsi gerak ekstremitas atas dan bawah. Functional limitation-nya miring kanan kiri mandiri, transfer duduk berdiri, toileting, dressing, feeding, dan berjalan mandiri. Kemudian participation restriction-nya kegiatan sosial. Personal faktornya seperti usia, hipertensi, diabetes, atau kolesterol. Environmental factor-nya dukungan keluarga, lingkungan rumah. Tujuan fisioterapi jangka pendek, aktivasi otot-otot penggerak shoulder, elbow, wrist, dan ankle, meningkatkan kekuatan otot, mengurangi nyeri, meningkatkan kemampuan koordinasi, dan meningkatkan keseimbangan. Jangka panjangnya meningkatkan aktivitas fisik dan kemampuan fungsional secara mandiri. Selanjutnya, pemberian intervensi fisioterapi. Yang pertama dengan menggunakan electrical stimulation atau IS. Pemberian IS dapat merangsang atau mengaktifasi otot pada pasien stroke hemiparese yang mengalami hipotonia dan juga dapat mengurangi rasa sakit dari latihan pasif menurut Wenye Zhang et al. 2019. Berikut penata laksanaannya. Posisi pasien supine lying, senyaman mungkin di bed. Jelaskan tujuan terapi dan rasa yang akan diperoleh. Pasang pad channel 1 pada shoulder dan wrist sinistra dengan perekat. Pasang pad channel 2 pada femur dan ankle sinistra dengan perekat. On-kan alat dan pastikan sudah menyala. Atur arus IS, frekuensi 50 Hz, durasi 15 menit, dan klik run. Naikkan intensitas perlahan sesuai dengan toleransi pasien. Cek 5 menit sekali dan tanyakan kepada pasien perlu dinaikkan intensitasnya atau tidak. Selanjutnya adalah proprioceptive neuromuscular facilitation atau PNF.
Tujuan untuk memfasilitasi sistem neuromuskuler dengan merangsang proprioceptif. Prinsip umum PNF adalah memberikan stimulasi tertentu untuk mencapai fungsional normal dan terkoordinasi dengan pola gerakan yang digunakan adalah spiral dan diagonal yang terkait erat dengan gerakan berfungsi normal, menurut Abdul Malik et al. 2019. Tujuan PNF pada fase flaccid adalah untuk memperbaiki fisiologi otot, fasilitasi kontraksi, dan mengajarkan kembali gerak fungsional menurut Wahyudin dan Arif W. 2008. Penggunaan PNF yang pertama, flexion, abduction, external rotation pattern. Dengan posisi awal, shoulder extension, abduction, internal rotation, lengan di atas hip dalam posisi pronasi dan palmar fleksi. Lingkup gerak sendi dilaksanakan secara penuh dengan posisi akhir, wrist and finger flexion dengan abduction internal rotation. Yang kedua, PNF dengan pattern flexion, adduction, external rotation. Dimulai dari wrist flexion, finger flexion, kedua lengan fisioterapis memberikan fasilitasi gerakan ke arah yang berbeda, menuju wrist and finger extension, lalu shoulder extension, abduction, dan internal rotation. Yang ketiga, PNF dengan extension, adduction, dan internal rotation. Dimulai dari shoulder adduction, lengan di atas kepala atau di samping kepala, kemudian lingkup gerak sendi dalam posisi ekstensi pergelangan tangan, dan abduksi shoulder secukupnya. Intervensi selanjutnya ada bobot konsep. Tujuan dari intervensi ini adalah optimalisasi fungsi dengan peningkatan kontrol postural dan gerakan selektif melalui fasilitasi. Yang pertama, itu core activation termasuk posterior pelvic tilt dan bridging exercise. Fisioterapis memberi instruksi untuk menekan perut ke bed atau tangan fisioterapis, kemudian pasien diminta untuk mengangkat ujung pantat, kemudian turun dilakukan dengan lumbal tetap menempel pada bed. Pada bridging exercise dengan posisi posterior pelvic tilt, kemudian pasien diminta untuk mengangkat perut sampai sejajar dengan paha, kemudian ditahan 8 detik dan turun perlahan. Satu sesi dilakukan dengan 8 kali pengulangan atau toleransi pasien. Kedua, vastus medialis oblique atau VMO activation. Posisi pasien duduk. Fisioterapis memfiksasi ankle dan lutut pasien sambil palpasi otot VMO, kemudian pasien diminta untuk menekan tumit ke bawah sambil mengangkat bagian distal kaki, metatarsal, dan palang. Satu sesi latihan dilakukan dengan 8 kali pengulangan atau toleransi pasien. Setelah intervensi selesai, fisioterapis memberikan home program. Yang pertama, pasien untuk rutin menggerakkan anggota yang lemah dengan bantuan anggota yang sehat. Yang kedua, bridging exercise. Yang ketiga, vastus medialis oblique activation. Dengan catatan fisioterapis mengajarkan terlebih dahulu kepada keluarga pasien sehingga keluarga dapat membantu latihan di rumah. Rencana evaluasinya, evaluasi nilai nyeri, evaluasi kekuatan otot dengan MMT, dan evaluasi kemampuan fungsional dengan indeks Bartel. Sekian laporan skenario kasus beserta proses fisioterapinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.